Silakan di Ayo silakan Bu di- Ipo. Mau estafet ke siapa tadi Bu Ipo? Ibu Pera, ada Ibu Pera. Udah Yang tadi, yang urutan yang tadi Bu Ipo Bu ke Alwani Bu Afani tadi kan? Iya. Bapak. Bu Ya. apa nih? Ikutin saya ya. Iya Bu Ipo, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dibaca lanjut apa saya ulangi dari bismillahnya satu-satu Bu Ipo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Afani, Bu Iya, Afani Om. sama aja. Bu Afani mau baca bismillah dulu langsung boleh. Iya Bu. Bu Afani simak sampai selesai dulu boleh. Lalu Bu Iya. Afani ikutin bismillah lalu putus-putusnya. Jadi Iya. ikut simak aja dulu semua juga nggak apa-apa. Iya. Iya, Gitu Bu. ya. Ayo Bu Ipo diulang lagi Bu Ipo. Mangga. Umi, apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Iya iya Ulfa. Apakah antum kalian Silakan gitu Bu Ipo. silahkan Ya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah antum kalian? Gimana Ya Bu Bu Ipo? Ipo dipersilakan lagi. Ya betul. Silakan sampaikan. Silakan sampaikan ke lagi. ke Ibu Ya. siapa? Ke Ibu Rida tadi. Bu Rida. Ya, silakan sampaikan lagi ke Bu Rida. Siap. Assalamualaikum Bu Rida. Ikutin saya ya. Wabarakatuh. Baik, siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah antum kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah antum kalian? Ya. Barakallah. Sampaikan Bu Rida. lagi Bu Rida gitu bilang. Sampaikan lagi Bu Rida. Baik Bu, terima kasih. Kepada Ibu Mimbar. Ya, Bu Rida bilang Bu Mimbar ikut atau ucapkan salam dulu. Ajak Ya, Bu Mimbar. ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mimbar. Ikutin saya ya Bu Mimbar. Ya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah antum kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah antum kalian? Udah Bunda Rida. Udah. Silakan sampaikan lagi gitu bilang Bu. Silakan sampaikan lagi Bu. Bu. Baik Bu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Mimbar. Ya, ikutin saya ya Bu Wahyu. Siap Bu. Siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah antum kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah antum kalian? Iya benar. Nah, silakan Bu Rida berikan ke yang lain. Bu Wahyu tadi Bu Wahyu. Bu Wahyu. Oh iya Bu Wahyu. Bu Wahyu. Ya. Ya Bu. Mohon maaf Bu Wahyu. Bu Wahyu Ya, Bu. Silakan berikan kepada Bu Ulfa ya. Yang Assalamualaikum Ulfa. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ulfa. Insya Allah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah antum kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah
Antum kalian. Silakan dilanjutkan Ulfa. Ulfa kasih ke Bu Vera. Bu Vera. Ya, kembali ke Bu Vera lagi. Vera. Bu Vera ikutin Silakan, Ana Bu ya. Vera. Ya Mbak Ufa. Bismillahirrahmanirrahim. Antum. Apakah antum kalian? Ulfa, tadi terima dari Bu Wahyu gimana? Coba minta lagi. Bu Wahyu contohkan Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah antum kalian? Nah, Ulfa sampaikan seperti itu. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ayo Ulfa, sampaikan lagi ke Bu Vera. Ya, Yang Pak tahap Numi. kedua, Ulfa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah antum kalian? Ayo Bu Silakan Bu Vera. Vera. Baik Mbak Ufa. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah antum kalian? Bu Vera, antum, ulangin dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah antum kalian? Jadi, tadi dari saya ke Bu Vera, lalu terakhir di Ulfa. Dari Ulfa balik lagi ke Bu Vera. Tujuannya adalah meng-cross check Bu Vera, apakah estafet dari Bu Vera ke Bu Plin sampai orang terakhir, dari orang terakhir itu sampai ke Bu Vera pas. Tidak ada yang ditambahkan, tidak ada yang dikurangi. Seperti semula. Sampai di sini role estafet mengenai bagaimana gambaran mutawatir Al-Quran ini dari zaman Rasulullah sampai kepada umat Rasulullah ya, di yaumil akhir itu seperti itu. Jadi ketika kita menjadi seorang hafiz atau hafizoh, maka jagalah bacaan tartilnya, jagalah kandungan yang ada di dalamnya, tadaburnya, pesan secara utuhnya apa. Seperti itu. Sehingga berbahagialah kita sebagai pejuang penjaga Al-Quran. Meskipun sejatinya Al-Quran itu sudah yang menjaga langsung tuh Allah sebenarnya. Karena kalau Allah sendiri yang menjaganya. Kita ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk apa? Untuk menjaga dalam artian bukan menjaga langsung ya, tapi yang menjaga langsungnya adalah empunya ya Allah, yaitu Allah. Seperti itu. Nah, kita yang menjaga dalam artian bacaan ini, baca secara utuh. Tuh. Maka sebagai orang yang bertakwa, ya kita jaga akhlak kita dalam menjaga, yaitu bacalah yang pendek dibaca pendek, yang panjang dibaca panjang, seperti itu. Yang satu ketuk baca satu ketuk, yang dua ketuk dibaca dua ketuk. Nah, pada kata antum di sini kita mengenal satu ketuk dan dua ketuk. Maka bacalah sesuai dengan dua jenis itu. Rumusnya pada antum 1, 2, 1. Nah, seperti itu ya. Seperti halnya dengan ketika dulu kita belajar kesenian, yaitu rumus tangga nada mayor dan tangga nada minor, 1, 1 setengah dan seterusnya. Nah, kita coba terapkan pada antum ada 1, 2, 1 panjang pendeknya. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita berharap kepada Allah dengan usaha kita
yang barusan kita praktekkan ini, Allah berikan untuk kemudahan lisan kita untuk mampu mengucapkan secara tartil. Karena sekarang kita menjadi hafizoh nih, menjadi penjaga Al-Quran. Padahal kita ini padahal Allah sendiri yang menjaga Al-Quran ini. Atas yang kita praktek membacanya. Gitu. Bisa jadi kita membacanya kelebihan atau kekurangan. Nah, disitulah kita memohon kepada Allah supaya pas bacaan kita, tartilnya itu pas. Nah, seperti itu ya. Antum ada 1, 2, 1 jenis bacaannya. Lalu sekarang itu tadi tahap kedua. Sekarang tahap ketiga, Bu Vera. Bu Vera Ya, siap Bun. ikuti saya? Siap, Bunda. Ya. Antum, apakah kalian? Silakan Bu Vera, diulangi. Baik, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Antum, apakah kalian? Bagus, barakallah. Lanjutkan Bu Vera, sampaikan ke Bu Plin. Bu Plin, Iya, Bu Vera. ikuti saya ya, Bu Plin. Iya, Bu Vera. Antum, apakah kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Antum, apakah kalian? Gimana, Bu Ya, Vera? Bu Plin. Ya, Bu Plin. Sampaikan Sudah, Bu lagi. Plin. Silakan sampaikan ke yang lain, Bu Plin. Iya, Bu Vera. Bu Ipo, ikutin saya ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Antum, apakah kalian? Silakan Bu Ipo. Bismillahirrahmanirrahim. Antum, apakah kalian? Betul nggak, Bu? Kurang itu ya, Bu, terputus-putus saya dengarnya ya. Coba disuruh diulang lagi aja Bu Plin. Coba Bu Ulang Ipo lagi ulangi ya, Bu. lagi gitu. Bu Ipo, Ya, Bu Ipo, tolong diulang lagi ya, Bu Ipo. Mohon maaf. Ya, mangga siap. Bismillahirrahmanirrahim. Antum, apakah kalian? Ya, barakallah Bu Ipo. Silakan Ya, ke Alhamdulillah. estafet. Dilanjutkan lagi. Dilanjutkan lagi. Tadi saya ke Bu Apani ya. Bu Apani, Iya. ikutin saya. Ya, siap Bu Ipo. Bismillahirrahmanirrahim. Antum, apakah kalian? Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Antum, apakah kalian? Betul. Silakan Silakan ke yang dilanjutkan lain. lagi. Ya, ke Ibu Rida. Ya, Assalamualaikum, ikutin saya ya. baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Antum, apakah kalian? Silakan Bu Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Antum, apakah kalian? Alhamdulillah, barakallah. Silahkan dilanjut lagi Bu Rida. Bu Mbak, ikutin saya ya. Iya, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Antum, apakah kalian? Silakan Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Antum, apakah kalian? Alhamdulillah. Bu, silakan Lanjutkan. dilanjutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu Mimbar. Ikutin saya ya, Bu. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Antum, apakah kalian?
Bismillahirrahmanirrahim. Antum, apakah kalian? Ya, barakallah. Sampaikan ke teman yang lain, Bunda Makasih, Wahyu. Bunda. Ya, makasih Bu. Urfa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, siap Urfa. Insyaallah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Antum, apakah kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Antum, apakah kalian? Ya, silakan dilanjutkan Ulfa. Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu Vera. Waalaikumsalam, Mbak Ufa. Ya, ikutin Ana ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Antum, apakah kalian? baik Mbak Ufa. Bismillahirrahmanirrahim. Antum, apakah kalian? Barakallah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikunna. Nah, tadi Ibu-ibu yang sudah dilakukan, ini kan memang terkesan tidak natural. Kenapa? Karena saya memberikan pengarahan secara global. Lihat naturalnya itu jika ketika saya mengajarkan Bu Vera yang lain tidak tahu. Terus Bu Vera mengajarkan ke Bu Prin, yang lain tidak tahu. Hanya saya dengan Bu Vera atau hanya Bu Vera dengan Bu Prin. Itu akan terlihat sekali naturalnya. Nah, kalau yang sekarang ini itu semi natural. Kenapa saya bilang semi natural? Karena pengarahan yang saya berikan yang kepada Bu Vera, yang lain juga mendengar. Sehingga ketika Bu Vera estafet lagi, orang yang kedua, ketiga, dan seterusnya akan semakin kuat. Kenapa? Karena sering mendengar pengarahan dari saya, dari Bu Vera, dari menyimak dari pengarahan orang yang sebelumnya. Maka dipastikan orang yang paling akhir itu yang akan semakin kuat karena sering mendengar. Tuh. Ya. Seperti itu. Ada juga yang meskipun dia sering mendengar, tetapi ada kalanya ada kesalahan juga, ada kekurang sempurnaan dalam membacanya. Nah, disitulah diperlukan dalam hal ini ketika mengestafetkan, ibu-ibu semua, baik yang memberikan maupun yang menerima, sama-sama fokus kepada rumus 121, yaitu A 1 ketuk, An 2 ketuk, Tum 1 ketuk. Itu sebagai kunci jawabannya, untuk mencocokkan apakah bacaannya itu sudah tartil atau belum. Antum, itu untuk ketukannya. Kemudian antum, di situ ada dengung yang 2 ketuk, 2 ketuknya didengungkan tadi, tapi tidak usah kita uraikan, cukup dengan mencontohkan aja bacaan dengungnya. Antum, seperti itu. Itu yang paling simple. Kenapa saya bilang paling simple? Contoh, ketika di madrasah dahulu, kita diajarkan tajwid. Izhar, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, yaitu 6 huruf izhar, alif, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dibaca jelas. Itu udah menguasai itu murid madrasah. Tapi ketika membaca Al-Quran, padahal sudah mempunyai ilmu tajwid, ilmu izhar, ketika ada bacaan izhar, dia tidak mampu untuk menerapkannya. Nah, ada kalanya seperti itu. Sehingga saya coba ekstrak dengan metode Fahima Opi ini, cukup bacaan izhar itu kita bacakan sesuai dengan hukum, kita tahu itu hukum izhar, kita bacakan aja. Kayak saya, itu tahu, itu di antum itu ada bacaan ikhfa. Saya bacakan ikhfa antum seperti itu. Kenapa tidak saya baca izhar antum, dan kenapa tidak saya baca seperti itu?
Karena di situ bukan izhar, tetapi di situ ada hukum ikhfa. Antum. Nah, ibu-ibu tidak ngerti itu ikhfa. Ibu-ibu mampu membaca tartil, walaupun tidak tahu itu ada ikhfa, bukannya izhar, cukup dengan menirukan saja. Antum bacanya sudah tartil. Target baca Al-Quran di sini adalah tartilnya, bukan di banyaknya ilmu yang dikuasai. Buat apa banyak ilmu dikuasai? Teori banyak dikuasai, tetapi tidak mampu untuk menerapkannya, tidak mampu untuk mempraktekkannya membaca. Nah itu, sehingga saya mencoba untuk mengkaji ulang, merenungkan kembali bagaimana metode untuk mengajarkan Al-Quran secara secara baik dan benar, secara tartil. Mau tidak mau saya harus mendekatkan kembali kepada sunnah. Bagaimana baginda Rasulullah SAW itu belajar kepada malaikat Jibril. Karena Al-Quran ini kan diterima oleh Rasulullah dari Allah melalui malaikat Jibril. Berarti gurunya adalah malaikat Jibril. Gimana tuh belajarnya ya? Saya coba ingat-ingat kembali tuh mengenai sejarah ketika baginda Rasulullah menerima wahyu. Menurut kisah daripada yang disampaikan oleh Ustadz saya di Gua Hiro, baginda Rasulullah kedatangan malaikat Jibril melihat sesuatu dengan kaca pembesar aja besar sekali, jadi memenuhi bahwa beliau menempatkan wujudnya adalah memenuhi langit, wajah malaikat memenuhi langit. Jadi bisa dibayangkan langit yang sekian luasnya itu dipenuhi oleh wajah malaikat Jibril, Masya Allah. Ada kalanya malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, atau ada kalanya malaikat Jibril dengan sayap ya, wujud aslinya dengan sayapnya yang lebar. Ada kalanya menampakkan seperti seorang manusia. Jadi malaikat Jibril itu bisa wujudnya seperti itu. Ketika menyampaikan wahyu yang pertama, makanya wajar baginda Rasulullah SAW itu ketakutan. Baru pertama kali melihat makhluk yang sangat besar. Coba sekarang kita bayangkan kita keluar, kita ngelihat langit. Kita tatap langit atau nggak usah lihat langit yang di alam semesta. Kita lihat langit di plafon rumah kita, di kamar kita. Jika semua plafon di ruangan, katakanlah sekarang saya ada di ruang tamu nih, posisi saya sekarang di ruang tamu. Plafon yang ada di ruang tamu saya itu wajahnya malaikat Jibril. Wajahnya segitu. Bagaimana postur yang lainnya gitu kan? Nah, tetapi kita tidak usah membayangkan sedetailnya wajah malaikat Jibril itu serupa dengan kita. Karena tidak ada kemampuan kita untuk sampai ke level itu. Nah, karena yang mampu melihat itu kan hanya baginda Rasulullah SAW. Hanya baginda Rasulullah SAW. Tidak ada seorang manusia pun selain baginda Rasulullah SAW. Makanya kita tidak mampu menembus ke level tersebut. Nah, saat itu baginda Rasulullah beradaptasi itu secara mental, secara psikologi, semuanya lah campur aduk. Ini ada makhluk sebesar ini memerintahkan saya untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, saya suruh membaca. Baca atas nama Allah yang telah menciptakan. Saya suruh menyebut Iqra di sini maksudnya bukannya bacalah tetapi sebutlah. Maksudnya gitu, suruh menyebut. Kalau membaca kan berarti ada tulisan. Ya kan? Logikanya kalau kita suruh membaca ada tulisannya tidak? Saya tanyakan ke ibu-ibu.
Bagaimana Bu Prin? Kalau kita suruh Bu Prin saya suruh baca. Ada tulisannya atau tidak Bu Prin? Ada Bu. Nah, itulah di sini yang tadi saya sampaikan bahwa Iqra diterjemahkan bacalah. Kalau di dalam makna bahasa Indonesia bacalah kan berarti ada teksnya yang kita baca. Namun Iqra di dalam bahasa Arab ini dalam surat Al-Alaq surat Al-Alaq ya. Di situ maksudnya adalah bukan dalam artian suruh membaca ada teksnya bacaannya, tidak. Maksudnya suruh sebutkan kembali. Nah, itulah. Jadi sangat sedikit padanan bahasa Indonesia untuk mampu menerjemahkan dari kata Iqra saja. Bahasa Indonesia tidak mampu. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah bacalah. Sementara kalau bacalah menurut EYD, kita suruh membaca. Membaca otomatis ada teks kalimat atau kata atau suku kata atau huruf abjad yang memang tertulis. Jadi kita suruh membaca. Itu arti makna EYD dari